bergetaran yang bisa berupa benda padat seperti alat musik yang bergetar saat dimainkan, atau sumber getaran bisa juga berupa sumber getaran yang bergerak seperti vokal manusia yang menghasilkan suara. Oke, jadi sumber getaran itu salah satunya berasal dari sebuah benda padat, salah satunya dari alat musik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jadi getaran itu nantinya akan menghasilkan sebuah gelombang bunyi, di mana gelombang bunyi ini akan kita pelajari hari ini ya. Untuk capaian pembelajarannya yaitu kalian bisa memahami pengertian gelombang bunyi, menganalisis karakteristik gelombang bunyi, memahami sifat gelombang bunyi, memahami persamaan cepat lambat gelombang bunyi pada zat padat, zat gas, dan zat cair. Dan yang terakhir, kalian mampu menerapkan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada sebuah video. Kalian bisa amati terlebih dahulu videonya. Cukup ya? Dapat dimengerti? Dapat Oke, dalam video tersebut apa yang kalian bisa simpulkan? Oke, bisa Jadi ada sebuah gitar yang dipetik, namun setiap senar menghasilkan suara yang berbeda. Oke, jadi dari video tersebut menampilkan sebuah senar gitar yang dipetik oleh jari manusia, di mana di sana tuh ada beberapa senar gitar ya. Namun ketika dipetik, senarnya itu menghasilkan gelombang bunyi yang berbeda-beda. Ada yang tahu kenapa penyebabnya? Bu. Setiap senar pada gitar menghasilkan suara yang berbeda karena perbedaan dalam frekuensi getaran dan karakteristik dari masing-masing senar. Semakin panjang dan tebal sebuah senar, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan, maka suara yang dihasilkan akan lebih tinggi. Oke, jadi mengapa sumber bunyi yang dihasilkan berbeda-beda? Karena dari perbedaan senarnya. Jadi semakin panjang atau semakin tebal senar yang diberikan, maka sumber bunyi yang dihasilkan akan lebih tinggi, ya. Selanjutnya, nah, untuk pengertian dari gelombang bunyi sendiri yaitu gelombang bunyi merupakan sebuah gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal ini adalah sebuah gelombang yang merambat terus gitu ya. Gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga manusia. Bunyi atau suara dapat terdengar karena adanya getaran yang menjalar ke telinga pendengar. Selanjutnya, ada beberapa gelombang bunyi. Ada beberapa jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama ada gelombang infrasonik, di mana pada gelombang infrasonik ini hanya memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Untuk gelombang bunyi infrasonik sendiri hanya bisa didengar oleh hewan-hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Jadi untuk manusia itu tidak bisa menggunakan gelombang bunyi infrasonik ya. Yang kedua ada audiosonik, di mana gelombang ini memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, untuk bunyi audiosonik sendiri dapat didengar oleh manusia. Dan yang terakhir ada gelombang ultrasonik, di mana gelombang ultrasonik ini memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Dan bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Selanjutnya ada karakteristik gelombang bunyi. Karakteristik gelombang bunyi yang pertama ada bunyi merupakan gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal sendiri saya sebutkan tadi adalah gelombang yang merambat lurus. Selanjutnya gelombang bunyi ini hanya merambat melalui medium zat padat, zat cair, dan zat gas.
Kenapa? Karena ruangan ini memiliki medium atau kerapatannya yang lebih tinggi. Yang terakhir, bunyi dapat memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Contohnya, kita berada di ruangan ini, suara kita akan terdengar lebih jelas ya dibandingkan kalau kita di luar, karena suara kita ada pantulannya gitu. Kalau semisal kita di luar, otomatis suara kita jadi bakal kemana-mana gitu. Dapat dipahami? Bisa Bu. Lanjut ya. Selanjutnya ada sifat-sifat gelombang. Apa aja sih sifat-sifat gelombang itu? Yang pertama ada pemantulan atau refleksi, di mana gelombang bunyi ini berada dalam keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai pemantulan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Contohnya tadi ketika kita berada di ruangan ya, maka suara kita akan lebih terpantulkan gitu. Selanjutnya ada pembiasan atau refleksi, di mana jika gelombang bunyi ini merambat dan memasuki medium yang berbeda, maka gelombang bunyi tersebut akan bisa dibelokkan. Yang ketiga ada pelenturan atau disebut difraksi. Peristiwa pelenturan ini terjadi ketika melewati celah yang ukurannya seperti atau dengan panjang gelombangnya. Contohnya, kita tuh berada di ruangan ini, kita berbicara pelan. Nah, pas di luar itu nggak kedengaran, berarti otomatis itu si suaranya tuh nggak ada difraksinya. Tapi kalau semisal kita ngobrol dengan suara yang tinggi, terus saya terdengar keluar, nah itu si suara itu terjadi sebuah pelenturan atau pembelokan cahaya atau pelenturan cahaya. Jadi si suara kita tuh masuk ke celah-celah yang sempit gitu ya. Nah, yang terakhir ada interferensi, yaitu perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Contohnya itu pada paduan suara. Nah, paduan suara itu terjadi sebuah perpaduan antara suara kita, suara aku dan kamu gitu ya. Nah, dan kamu, jadi ada perpaduan suara gitu. Selanjutnya di sini ada persamaan cepat rambat gelombang bunyi pada zat gas, zat cair dan zat padat. Fiska itu tidak terlepas dari rumus-rumus ya. Jadi di sini ada rumus cepat rambat bunyi, di mana untuk rumus cepat rambat bunyi itu ada V sama dengan lambda kali T atau lambda dikali V. V itu cepat rambat bunyi, lambda sama dengan gelombang, panjang gelombang, T ada periode, dan F ada frekuensi. Nah, dari cepat rambat bunyi ini menghasilkan tiga buah perambatan, di mana ada si bunyi itu bisa merambat pada zat gas dengan rumusnya yaitu V sama dengan gamma akar gamma RT per RT. Yang kedua, cepat rambat bunyi di dalam medium zat cair dengan rumus dengan persamaan F sama dengan beta akar beta per rho, di mana beta itu ada modulus U dan P sama dengan massa jenis zat padat. Dan yang terakhir, gelombang bunyi itu cepat rambat bunyi itu berada dalam medium zat padat dengan persamaannya V sama dengan akar E per rho. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih contoh soal ya biar kalian bisa mengerti. Di sini ada contoh soalnya, yaitu hitunglah kecepatan bunyi pada zat padat yang memiliki modulusium 2,0 dikali 10 pangkat 11 PA dan massa jenis 7,8 kali 10 pangkat 3. Hasilnya kita menggunakan rumus cepat rambat pada zat padat, di mana rumusnya yaitu ada V sama dengan akar T per rho. Kita masukkan ya nilainya. Untuk modulusiumnya 2,0 dikali 10 pangkat 11 dibagi 7,8 kali 10 pangkat 3, dan hasilnya 5100 meter per sekon. Jadi untuk kecepatan rambat bunyi pada zat padatnya sebesar 5100 meter per sekon. Nah, selanjutnya ada contoh soal, ada latihan soal yang harus kalian coba jawab. Di sini Ibu akan memberi waktu
3 menit cukup nggak? Cukup. Oke, silakan kerjakan lebih dahulu. Udah ya, ada yang udah? Ada yang mau mengerjakan? Baru diketahui. Belum. Benar. Oke, tunggu ya secepatnya. Ini menggunakan rumus apa? Rumus apa? Ayo. Oke, ada yang sudah? Boleh Rema, boleh ke depan ya. Keren. Kerjakan. Ya, yang lain boleh dikerjakan ya, yang belum selesai. Nanti kita samakan sama yang punya Reva. Itu aja punya Nenek. Tapi nanti kalian harus paham ya. Iya, Bu, siap. Mau di rumah ya? Kerjain. Biar ada semangat. Baca ngobrol, Bu. Baca ngobrol, Bu. Ya, Bu. Perhatiin. Ya. Oke, sama? Sama. Beda. Sama, Bu. Beda formulasi. Oh, beda formulasi. Lihat. Ternyata jawaban punya ibu sama punya Reva sama ya. Berarti kalian sudah memahami materi yang ibu sampaikan. Selanjutnya, di sini ibu akan menjelaskan terkait penerapan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk apa sih kita belajar gelombang bunyi? Untuk apa sih kita belajar tentang gelombang bunyi kalau semisal tidak ada manfaatnya ya? Ya. Jadi di sini ada beberapa manfaat gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada USG. Nah, tahu nggak USG? Tahu. Ya, Yang hamil. Nah, ibu hamil. Jadi USG itu digunakan untuk mengetahui ya perkembangan janin di dalam kandungan di dalam perut si ibu. Nah, jadi USG ini memanfaatkan gelombang bunyi. Selanjutnya ada pengujian ultrasonik. Adaptasi hidup kelelawar. Jadi si kelelawar juga menggunakan gelombang ultrasonik untuk bisa mendengarkannya gitu. Bisa mendengar. Yang terakhir bisa mengukur kedalaman air laut. Jadi gelombang bunyi ini bisa dimanfaatkan untuk mengukur berapa sih kedalaman laut itu. Ya, ya. Nah, itu
Oke, Ibu akan jelaskan ya. Ini betul ya yang dikerjakan oleh kelompok satu. Jadi kelompok satu itu mengerjakan persamaan cepat lambat bunyi melalui zat udara, di mana rumusnya ada Pi sama dengan gamma dikali RT per MR. Jadi udah itu kita masukin nilainya dan ini hasilnya. Maka perlambatan bunyi melalui zat udara yaitu sebesar 331 meter per second. Selanjutnya, untuk yang nomor 2 itu ditanyakan tentang waktu ya. Ya. Jadi tentukan waktu yang diperlukan gelombang bunyi untuk merambat pada besi tersebut. Jadi untuk nomor 2 menggunakan persamaan apa? Persamaan perambatan zat padan. Jadi untuk rumusnya yang E per rho gitu. Tapi sebelum itu kita menghitung dulu berapa waktunya menggunakan rumus P sama dengan S per T atau T sama dengan L per V akar E per rho sama dengan L dibagi akar E per rho. Jadi ini hasilnya ya 0,2. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk waktu yang diperlukan untuk gelombang bunyi merambat pada besi tersebut selama 0,2 sekon. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3. Nah, untuk kelompok 3, coba cari peristiwa yang berhubungan dengan gelombang bunyi lalu jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kelompok 3 udah? Sudah, Ibu. Oke, boleh dipresentasikan ke depan ya. Siap, Ibu. Bisa dilihat ya teman kalian mempresentasikan poin nomor 3. Nah teman-teman, kami dari kelompok 3, saya dan rekan saya dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil pengerjaan untuk soal nomor 3. Bahwasanya dari Ibu sendiri ada pertanyaan, sebutkan peristiwa yang berhubungan dengan gelombang bunyi lalu jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, untuk jawabannya yang telah kami siapkan, bahwasanya peristiwa pada dua buah gelas yang diisi air, setiap gelas diisi air dengan volume air yang berbeda. Jadi untuk peristiwa ini yaitu ada pada dua buah gelas yang diisi air, di mana setiap gelasnya itu diisi dengan volume yang berbeda. Nah, lalu masing-masing gelas itu diketuk menggunakan sendok, sehingga suara yang dihasilkan oleh masing-masing gelas akan berbeda. Nah, untuk pembuktiannya saya di sini sudah menyediakan dua gelas, di mana gelas ini yang satu bisa teman-teman lihat ini terisi air penuh, sedangkan yang satu lagi terisi air hanya sedikit. Nah, kita akan coba buktikan untuk suara yang lebih nyaring itu apakah yang ada di volume air yang full atau di yang volume air sedikit. Nah, kita praktekkan ya. Ulangi lagi. Nah, jadi bisa teman-teman dengar sendiri ya, kalau misalkan volume airnya sedikit, berarti suara yang dihasilkan juga lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan volume air yang terisi penuh gitu. Karena volume air yang terisi penuh ternyata suaranya itu lebih nyaring dibandingkan yang terisi hanya sedikit gitu. Nah, sehingga hal tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan volume air di dalam gelas. Semakin banyak air di dalam gelas, maka semakin kecil suara yang dihasilkan. Mungkin sekian, Ibu. Terima kasih Rania, tepuk tangan. Jadi kesimpulannya, semakin banyak volume air maka akan semakin kecil frekuensinya. Terus semakin kecil volume air maka akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya ada kesimpulan nih. Dari kesimpulan ini apa sih yang kalian dapat gitu? Dari pertama kita mulai belajar sampai sekarang apa sih yang kalian dapat? Ada yang mau menjelaskan? Saya boleh nih Mariama. Dari pembahasan tadi yang dapat saya simpulkan
sebagai gelombang longitudinal. Nah, gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga manusia.